Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana cara menambahkan artikel pada aplikasi Mendeley menggunakan Mendeley Web Importer, yang artinya di browser kita akan memasangkan ekstensi atau plugin atau add-ons yang sifatnya mengintegrasikan apa yang kita buka di browser kita terkait pencarian artikel atau jurnal, kemudian kita masukkan ke aplikasi Mendeley kita atau aplikasi manajemen referensi kita. Tentu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, artinya di sini kita sudah memiliki aplikasi Mendeley Desktop, artinya kita sudah menginstal aplikasinya, kemudian kita sudah punya account pada situs Mendeley sendiri. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, buka browser Google Chrome yang biasa kita gunakan, Google Chrome, Mozilla, atau Edge. Itu semua bisa support, kecuali kalau di Apple dia belum support di Safari. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tadi, membuka Google Chrome, kemudian silahkan mengunjungi situs Mendeley Web Importer. Mendeley Web Importer nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita cukup pilih Mendeley Importer, sini Web Importer Mendeley. Lalu di sini akan muncul beberapa tampilan yang ada di website Mendeley Web Importer itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa aplikasi Mendeley Web Importer itu gunanya untuk melakukan import papers atau makalah, kemudian web page atau halaman web, dan lainnya yang sifatnya dokumen. Nanti akan diteruskan ke perpustakaan referensi kita dari mesin pencarian atau dari database akademik. Nah, itulah fungsi dari web importer. Artinya seperti penjelasan saya dari awal, ketika rekan-rekan dosen atau adik-adik mahasiswa sedang melakukan studi literatur atau semacam melakukan kajian-kajian literatur untuk memenuhi state of the art dari penelitian rekan-rekan dosen atau mahasiswa, tentu kita harus melakukan yang namanya studi literatur terlebih dahulu. Artinya kita harus mengumpulkan referensi dari penelitian sebelumnya, dari jurnal-jurnal yang mendukung teori-teori dari penelitian yang akan kita lakukan. Tentu salah satu cara untuk memudahkan studi literatur yang kita gunakan atau studi literatur yang kita lakukan, tentu salah satunya menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, setelah terbuka website Mendeley Web Importer seperti yang ada tampilan sekarang ini, kita tinggal klik Get Web Importer for Chrome. Karena kebetulan saya pakai Chrome, jadi di sini otomatis muncul Web Importer untuk Chrome. Sekarang kita download, akan diteruskan ke situs Chrome Web Store. Jadi dia akan langsung masuk ke Chrome Web Store-nya atau website pembelanjaan aplikasi dari Chrome. Nah, khusus untuk Mendeley Web Importer di sini semuanya di sini sifatnya free atau gratis. Di sini tinggal kita tambahkan ke Chrome atau add to Chrome. Tambahkan ke Chrome, nanti akan muncul pop-up yang menanyakan apakah kita akan melakukan penambahan ekstensi ke Chrome kita. Langsung klik saja add extension. Sini otomatis nanti akan muncul di toolbar atau di menu bar Google Chrome yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa melakukan manage. Di sini ada
menu ekstensi, di sini kita cukup klik pin, artinya biarkan dia muncul terus di situ. Pin. Nah, nanti di sini Mendeley web importernya sudah terpasang di Google Chrome. Oke, langkah selanjutnya silahkan kita masuk ke ke Google Scholar. Silahkan rekan-rekan dosen jika ingin mencari referensi di Google Scholar atau di tempat-tempat yang lainnya, di database akademik yang lainnya boleh. Sekarang di sini saya memberikan contoh kita mencari di Google Scholar. Nah, di Google Scholar nanti tentu ketika kita ingin melakukan import referensi atau import artikel yang kita akan jadikan rujukan atau referensi dalam penelitian kita, tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan setelah tahap penginstalan tadi. Nah, sekarang kita coba cari artikel yang mau kita sitasi atau jadikan sebagai referensi. Di sini kita bisa mengetikkan judul seperti biasanya. Kalau di Google Scholar atau Google Cendekia kita bisa mengetikkan judul yang mau kita cari atau keyword-keyword yang mau kita cari, atau bisa langsung mengetikkan penulis atau autornya. Di sini saya coba mengetikkan nama saya sendiri, mencari artikel saya sendiri. Jadi saya ketik Kiki Hendra, kemudian nanti akan mengarah ke beberapa judul jurnal yang pernah saya buat. Nah, saya ambil contoh, misalnya saya ambil contoh artikel yang pertama ini yang sudah terbit. Saya tinggal klik dan akan mengarah ke jurnal tempat penerbitan artikel saya. Nah, di sini. Oke, jika tampilannya sudah mengarah ke seperti ini, ke jurnal atau ke landing page dari sebuah dari sebuah arsip online dan sebagainya, kita langsung klik Mendeley Web Importer. Nah, untuk pertama kali penggunaan akan muncul seperti ini. Artinya kita harus melakukan sign in dulu atau masuk ke account Mendeley kita yang kita sudah buat sebelumnya. Rekan-rekan dan mahasiswa yang sudah buat sebelumnya. Jadi di sini sebelum menggunakan web importer, pastikan rekan-rekan dosen dan mahasiswa sudah memiliki akun Mendeley. Nah, di sini saya coba sign in. Otomatis membaca web yang sedang kita buka atau page yang sedang kita buka. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Mendeley Web Importer ini sudah membaca page yang sedang saya buka. Di sini dia membaca web page, artinya web page halaman jurnal ini. Halaman jurnal ini judulnya ada judul sesuai dengan judul yang tercantum. Kemudian di sini ada alamat URL dari jurnal ini. Nah, di sini kemudian di sini juga ada reportnya. Di sini langsung jurnalnya dibaca. Di sini kan jurnal EduScience ini yang saya tempati, dia open access. Jadi di sini otomatis bisa mengakses PDF-nya secara langsung. Nah, untuk menambahkan ke Mendeley di sini ada menu select. Kita harus memilih di mana folder yang mau kita simpan. Nah, kebetulan di aplikasi Mendeley desktop saya sudah membuat beberapa folder. Di sini ada folder khusus daftar pusaka tesis waktu saya mengerjakan tesis dulu. Nah, kemudian ada folder jurnal khusus untuk jurnal internasional. Kemudian khusus folder jurnal pendidikan. Kemudian ada juga project buku yang sedang saya kerjakan. Saya sedang menyelesaikan sebuah buku ajar. Nah, kemudian referensinya saya akan kumpulkan dalam satu folder di Mendeley. Nah, di sini saya ibaratkan saya akan menyimpan artikel yang saya simpan, artikel yang akan saya masukkan ke Mendeley. Saya akan masukkan ke folder jurnal pendidikan. Oke, setelah ke jurnal pendidikan, di sini saya centang add PDF files jika dia tersedia. Nah, kebetulan di sini PDF file ini tersedia, saya centang.
Kemudian di sini EduScience reportnya, di sini saya centang, ini juga saya centang. Apabila kita sudah centang sesuai dengan kebutuhan, silakan langsung klik add atau tambahkan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti kita coba lihat di aplikasi Mendeley Desktop. Nah, di sini untuk referensinya sendiri sudah tercentang, artinya ketika dia sudah tercentang berarti web page, informasi web page ini sudah masuk di di Mendeley Desktop. Kemudian di sini juga sudah tercentang PDF-nya, artinya file PDF-nya sudah masuk ke aplikasi Mendeley Desktop kita. Kemudian referensinya juga, data referensinya juga sudah masuk di aplikasi Mendeley Desktop. Oke, selanjutnya sekarang kita coba buka aplikasi Mendeley Desktop yang sudah saya install sebelumnya. Di sini saya gunakan aplikasi Mendeley karena memang sebelumnya saya sudah gunakan sejak dulu, makanya saya memberikan contoh menggunakan aplikasi Mendeley dengan Mendeley Web Importer. Nah, sekarang di sini kita lihat, di sini ada beberapa jurnal, yang sudah saya buat. Tadi yang kita gunakan itu manajemen. Tadi referensi yang kita ambil itu adalah referensi yang saya tambahkan untuk jurnal pendidikan. Sekarang kita buka jurnal pendidikan. Nah, di sini sudah kelihatan ada file yang sudah kita download tadi. Di sini ada file autornya Kiki Hendra, kemudian title-nya ini, kemudian jurnalnya EduScience. Sini jurnalnya juga EduScience. Jadi di sini ini dia tadi ini yang tanpa nama autor dan file PDF itu adalah referensi dari halaman web dari jurnal tersebut. Nah, kalau yang ini itu adalah dari report dari jurnal EduScience-nya. Jadi sebenarnya kita boleh centang cukup report saja kalau misalnya kalau itu sudah lengkap menurut kita, atau bisa juga ditambahkan dengan manajemen websitenya kalau misalnya menurut kita juga belum lengkap. Nah, di sini saya coba yang dengan PDF-nya. Di sini detail are correct, kita centang saja. Kemudian type-nya di sini ini bukan report, tetapi ini kita jadikan sebagai jurnal artikel. Kemudian EduScience-nya kita ganti dengan judul yang ada di sini. Nah, judul dari jurnal kita. Nah, sebelum kita mengganti judul, kita bisa lihat di sini. Di sini file PDF-nya bisa kita klik 2 kali. Nah, ketika kita klik 2 kali muncullah jurnal secara full text PDF seperti itu. Nah, kita copy saja, kita coba copy judulnya, kemudian ganti di sini. Di EduScience-nya kita ganti menjadi judul. Itu bisa kita lakukan. Perbaikan-perbaikan ini bisa kita lakukan di sini. Oke, kemudian tanggal akses juga muncul, kemudian harinya 30, bulannya Juni, kemudian URL jurnalnya masuk, kemudian doi-nya masuk, ISSN-nya juga masuk, filenya ada. Oke, jadi ini data sudah cukup lengkap untuk dijadikan sebagai referensi dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka atau bibliografi. Sekarang saya kembali ke sini. Nah, di sini sudah berubah. Tadi di sini nama jurnalnya EduScience, sekarang sudah berubah menjadi judul jurnal. Seperti itu. Jadi intinya penggunaan web importer membuat efisiensi dalam mengumpulkan referensi, karena kan biasanya begini, rekan-rekan dosen atau mahasiswa biasanya ketika mencari literatur atau mencari referensi di website biasa lupa menambahkan, karena begini, mayoritas dan kemungkinan masih banyak rekan-rekan dosen dan mahasiswa belum paham bagaimana cara melakukan sitasi yang benar, karena pada umumnya seharusnya ketika kita melakukan penelitian, studi literasi atau studi
referensi yang kita gunakan harus kita kumpul lebih awal dan menjadi bahan di dalam kajian pustaka kita sesuai dengan pola-pola state of the art yang sebenarnya di dalam sebuah penelitian. Makanya banyak mahasiswa yang melakukan sitasi secara manual dengan mengetikkan langsung buka kurung dengan tipe IPA-nya seperti itu. Nah, kemudian daftar pustaka juga dibuat secara manual. Nah, itulah yang harus kita ubah. Bagaimana caranya agar karya ilmiah, karya tulis yang kita buat itu bisa diakui secara legal dan tidak melanggar aturan-aturan di dalam penulisan karya ilmiah, tidak melakukan plagiasi, kemudian mencantumkan sumber-sumber yang ada di dalam di dalam penelitian kita secara baik dan secara benar. Seperti itu. Sebenarnya di dalam aplikasi manajemen referensi itu bukan hanya Mendeley saja, ada EndNote, ada Zotero, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan di sini saya sudah nyaman menggunakan Mendeley dan sudah lama saya gunakan Mendeley, makanya dengan membagi pengetahuan yang sedikit saya punya terkait dengan bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana menggunakan Mendeley web importer, nah mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan studi literatur terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kalaupun ada kekurangan dari video ini, mohon berikan komentar. Nanti kita akan perbaiki, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan pengembangan sistem yang ada di dunia pendidikan, khususnya untuk dosen dan mahasiswa dalam proses penulisan karya ilmiah. Wajib hukumnya dosen dan mahasiswa tahu bagaimana cara melakukan sitasi dengan baik dan benar, dan bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi manajemen referensi agar bisa mempermudah kita dalam proses penyelesaian karya ilmiah kita. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.